Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, masyarakat, baik yang dari Banyuwangi, Jawa Timur, maupun seluruh Indonesia. Selamat datang pada info session Airlangga Education Expo Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga yang ada di Banyuwangi. Pada pagi hari ini kita akan membagikan informasi sebagai serangkaian dari Airlangga Education Expo. Untuk kesempatan kali ini adalah jadwal dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Sebelumnya kami ingin sapa dulu Bapak pimpinan kami yang telah hadir, Profesor Sutoyo. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat, Prof. G? Alhamdulillah, sehat-sehat. G, syukur Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita dalam Zoom meeting ini juga sudah hadir Wakil Direktur Akademik, Pak Dr. Rahadian Indarto Susilo. Bisa mendengar suara kami? Siap. Waalaikumsalam, Mas. Sehat selalu. Dokter, semoga sehat selalu. Ada Wakil Direktur Non-Akademik juga, Dr. Hewan Mufasirin. Pak Mufa, bisa mendengar suara kami? Bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhnya. Dalam kesempatan kali ini juga dihadiri oleh Koordinator Program Studi dari Sikia yang ada di Banyuwangi di seluruh program studi. Di sini ada Pak Muhammad Zainal Fatah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak Zainal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas. Terima kasih Pak Zainal. Salam sehat untuk kita semuanya. Juga ada dari program studi Aquaculture, Bapak Prayogo. Bapak Prayogo bisa mendengar suara kami? Jelas, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon izin Pak Prayogo. Kemudian untuk salah satu program studi juga yang ketiga yaitu program studi kedokteran hewan. Ada Bapak Tohawi. Pak Tohawi bisa mendengar suara kami? Alhamdulillah Mas. Terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun atas rawuhnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang berbahagia. Walaupun di tengah pandemi, dalam suasana yang mengharuskan kita bertemu dalam virtual meeting, di sini kami melihat ada beberapa peserta yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari masyarakat, peserta didik maupun perwakilan sekolah dan guru saya kira. Ada SMK Negeri Banyuwangi, kami lihat tadi di layar ada dari Sempu, ada dari SMA 1 Gelaga, ada dari Tegalsari, kemudian ada juga dari PGRI dan sebagainya. Saya kira ini memang salah satu informasi yang penting untuk diketahui oleh sekolah begitu, bahwa kuliah di UNER tidak harus di Surabaya, tapi juga bisa di Banyuwangi. Oke, kesempatan kali ini tidak berpanjang lebar karena memang waktu kita hanya terbatas sekitar 1 jam saja. Saya berikan kesempatan yang pertama, Prof. Toyo, Profesor Dr. Sutoyo, barangkali bisa memberikan sambutan di awal untuk memberikan informasi umum tentang Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga yang ada di Banyuwangi. Kepada Profesor Dr. Sutoyo, kami persilakan. Terima kasih Mas Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi pertama selamat datang pada teman-teman sekalian dari para anak-anak SMA ya, para guru SMA juga para direktur sekolah di SMA di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi ini. Juga pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah karena rahmat dan karunia semua bisa hadir di sini dalam rangka untuk memberikan info season tentang Sikia, ya, Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Yang saya hormati ini juga para wadir ya, Direktur Akademis, Dr. Rahadian, kemudian Direktur Non-Akademis, Dr. Pak Mufasirin, juga para KPS yang hadir, juga serta para dosen yang hadir di sini juga dari teman-teman yang anak-anak SMA ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita bersyukur bisa di sini dan
semua dalam satu walafiat di tengah pandemik yang sekarang ini memang tengah merebak kita semua, dan alhamdulillah ini memang sekarang ini ya posisinya lagi meningkat ya, Omikron ini ya, tapi tetap tidak masalah ya, jadi tidak masalah karena walaupun kita ada pandemi kita masih bisa berjumpa ya, walaupun dengan pakai Zoom meeting ini, artinya tidak usah ketemu, tadi kita bisa berhubungan langsung, bisa kontak langsung, bisa menyampaikan sesuatu semuanya dengan jelas nantinya karena kalau dengan ada pandemi ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan sehingga jangan sampai kita semua ada yang sakit ya, itu intinya begitu, makanya kita tetap menjaga protokol kesehatan itu. Ya, jadi saya akan menerangkan tentang psikia ya. Jadi psikia ini sebetulnya begini. Jadi di Banyuwangi dulu ada namanya PSDKU, program studi di luar kampus utama. Ya, PSDKU itu mulai tahun 14, ya, tahun 14 itu sudah ada, 1914 sudah ada di situ. 2014 ya, 2014 sudah ada namanya PSDKU, program studi di luar kampus utama. Di situ ada 4 program studi ya, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, kemudian akupuntur dan akuntan. Tapi mulai bulan Januari kemarin itu PSDKU berubah nama menjadi Psikia, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Mualam. Ya, jadi itu perubahan nama, di samping perubahan nama juga statusnya meningkat. Ya, peningkatan status juga. Dulu kan prodi ya, prodi 4 prodi itu bergabung. Nah, ada koordinator prodinya, sekarang menjadi Sekolah Ilmu Kesehatan Alam, Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Artinya statusnya menjadi sekolah. Sekolah ini setingkat dengan fakultas. Ya, setingkat dengan fakultas ya, sama dengan fakultas, di mana ini berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat UNER itu yang nomor 6 tahun 2001 bahwa Psikia PSDKU menjadi Psikia, yang bahasa aninya adalah School of Health and Life Sciences ya, itu ya. Jadi artinya statusnya berubah. Di mana di dalam Psikia ini dipimpin oleh seorang direktur ya, direktur bisa jadi direkturnya. Kemudian di sini ada juga ada wakil direktur akademis dan non akademis. Ini saya kenalkan, ini wakil direktur akademis Dr. Hardian Indarto Susilo, sesuai bahasa Arab atau kita sebut dengan namanya yang oleh Dr. Boyke. Boyke bisa hadir, Dr. Boyke? Siap, Prof. Bisa menampakkan diri? Iya, Prof. Hadir, Prof. Ini Dr. Boyke ya. Beliau ini adalah wakil direktur akademis. Ya, yang ngurusi mahasiswa, pendidikan, alumni dan sebagainya. Kemudian ada wakil direktur 2 yaitu Dr. Mufasirin. Pak Mufasirin hadir Mufasirin? Hadir. Ya, Pak Mufasirin dokter, beliaunya adalah Dr. Iwan ya, Dr. Mufasirin Dr. Iwan. Beliaunya adalah ahli parasitologi. Jadi memang para hadir kita ini memang semua lingkupnya adalah kesehatan, backgroundnya kesehatan semua. Ya, jadi saya ahli bedah urologi, kemudian juga Dr. Adian bedah saraf, dan Dr. Mufasirin ini adalah Dr. Iwan. Nah, semuanya adalah backgroundnya adalah kesehatan. Oleh karena itu, karena tadi namanya Psikia, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, ini adalah lingkupnya kesehatan, maka mulai tahun ini maka untuk yang tadi ada namanya akuntan, itu kita kembalikan ke Fakultas Ilmu Ekonomi Budaya, Ekonomi dan FEB, Fakultas Ilmu Ekonomi ya, di situ FEB, di bisnis dan ekonomi dan bisnis, dia pindah ke situ. Jadi sekarang tinggal 3 ya, akupuntur, kemudian kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat. Jadi ada 3 itu. Jadi para anak-anak SMA ya, anak-anakku semua SMA dan Pak Guru semua, Bu Guru juga Pak Sekolah, nanti itu panjenengan semua bisa milih, artinya bisa anak didiknya bisa kuliah di UNER, tidak harus datang di Surabaya, bisa di Banyuwangi. Ya, tentunya tidak semuanya, kita hanya punya tiga prodi itu. Ya, kedokteran hewan, kemudian kesehatan masyarakat dan akupuntur. Jadi para anak-anak SMA maupun Pak Guru, Bu Guru juga bisa memilih arahkan didiknya itu kalau mau masuk di 3 prodi itu tidak harus ke Surabaya, cukup di Banyuwangi.
Jadi kalau mau kuliah di UNER, itu slogannya adalah tidak usah di Surabaya, itu cukup di Banyuwangi, itu ya. Itu seperti kita juga walaupun kedokteran hewan di itu statusnya sama dengan kedokteran hewan di UNER, ya. Kedokteran di Banyuwangi sama dengan kedokteran hewan di UNER di Surabaya, sama. Karena semuanya adalah di bawah Universitas Airlangga, ya. Jadi Fakultas Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga. Nah, jadi artinya apa? Statusnya sama, ya, kualitasnya sama. Ya, jadi sama kualitasnya. Oleh karena itu, panjenengan semua bisa milih, oh saya mau masuk kedokteran hewan, ya tidak usah di Surabaya, tidak usah di UNER Surabaya, tapi bisa juga di Psikia UNER Banyuwangi, gitu ya. Artinya begitu. Walaupun di ini, jadi artinya sama tadi itu. Artinya sama. Jadi artinya tidak ada bedanya. Maka panjenengan bisa milih itu. Di kedokteran hewan juga punya beberapa unggulan ya yang kita ada di Banyuwangi, yaitu antara lain adalah konservasi satwa liar. Ya, kemudian juga nutrisi dan pakan, pelestarian plasma nutfah ya Banyuwangi. Artinya apa? Bahwa kita punya beberapa unggulan juga untuk yang di ini ya, jadi seperti ini pelestarian plasma nutfah ini. Kita harus mempertahankan keberadaan hewan-hewan yang kita kita pertahankan ya, termasuk hewan yang dilindungi antara lain apa? Orangutan, ya, kemudian komodo, ya, itu juga harus kita lindungi juga. Jadi banyak yang lain juga masih banyak lagi, ya. Jadi artinya bahwa masing-masing punya keunggulan masing-masing. Kemudian kita menginjak pada yang lain, slide, Mas Bintang. Ya ini ya kesehatan masyarakat. Ini juga punya unggulan juga, misalnya di bidang epidemiologi, ya, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, administrasi dan kebijakan kesehatan, juga gizi kesehatan. Artinya bahwa prodi-prodi ini ya di Surabaya ada, di Banyuwangi juga ada, dan masing-masing punya unggulan sendiri tentunya ya. Kemudian S1 aquaculture, ini juga ada 5 bidang unggulan, nutrisi dan pangan, bioteknologi aquaculture, lingkungan akuatik, genetika dan reproduksi, dan kesehatan ikan. Jadi artinya bahwa di aquaculture di Banyuwangi juga punya unggulan-unggulan juga, yang dimana persis sama dengan yang di Surabaya. Oleh karena itu panjenengan semuanya ya punya putra-putri, juga anak-anak SMA juga, termasuk Pak Guru dan Bu Guru juga, monggo silakan tinggal memilih di PPMB itu ya. PPMB itu pusat penerimaan mahasiswa baru ya. Itu tinggal milih, kalau mau masuk UNER tinggal milih, mau masuk di mana? Misalnya kedokteran hewan Psikia Banyuwangi. Ya, misal begitu. Masuk aquaculture Psikia Banyuwangi. Itu jadi pilihnya dari situ aja. Ya, jadi itu jadi tidak usah repot para anak-anak calon mahasiswa itu tidak usah repot harus ke Surabaya. Dan ini adalah foto kerjasama kita dengan Bupati Banyuwangi ya. Jadi ini foto kita pada saat kita ketemu dengan Bupati ya. Bupati di sini adalah sangat mensupport keberadaan Psikia di Banyuwangi. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan kita punya kampus ya, sementara kampus kita ada di Giri sama di Sobo itu kampus kita ya, 2 kampus. Dan kita masih akan bangun kampus lagi yang cukup bagus dan representatif yang di jalan yang menuju Jalan Babatan itu. Ya, jadi artinya kita punya kampusnya, memang kita kampus banyak ya, yang itu nanti kita pusatkan di situ. Jadi kampus kita sudah ada, dan ini yang lama, kampus lama ya di Giri sama di Sobo. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih dan atas kerawannya semuanya, dan monggo silahkan putra-putrinya untuk memilih prodi-prodi yang ada di Banyuwangi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sutoyo yang telah memberikan sambutan kepada kita di tengah kesibukannya sebagai Direktur Psikia dan juga staf pengajar dokter spesialis urologi yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya kira tidak hanya 3 program studi itu ya, Prof. Tentunya prospek ke depan kita berharap pengembangan program studi juga akan dilakukan, gitu. Oh ya, jadi begini, saya tambah sedikit bahwa nanti ke depan, nanti Psikia akan membuka prodi kedokteran, ya, prodi kesehatan masyarakat, prodi kebidanan, dan prodi yang lain juga. Itu memang sekarang sedang diproses, ya, proses sekarang untuk naskah akademisnya sudah kita buat, sehingga sebentar lagi lah, insya Allah mungkin tahun depan kita bisa buka prodi kedokteran dan prodi yang lain. Tentunya tidak hanya 3 tadi itu,
tidak hanya kedokteran, kesehatan masyarakat dan kebidanan, tapi juga ada prodi lain, prodi biologi, prodi visi dan sebagainya. Ya, makasih Mas Bintang tambahannya itu. Oke, terima kasih Prof. Sutoyo. Oke, Bapak Ibu semuanya, setelah ini adalah penyampaian dari masing-masing program studi yang ada di Sikia. Jadi yang pertama, saya kira kita semuanya sudah mengenal bahwa UNER sangat intens dan memiliki fokus terhadap ilmu kesehatan yang ada di Surabaya sehingga dikembangkan di Banyuwangi. Yang pertama ini kita berikan kesempatan kepada program studi kedokteran hewan. Kita cek dulu video profil singkat dari kedokteran hewan kampus Sikia UNER Banyuwangi. Selamat datang di program studi S1 Kedokteran Hewan, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga di Banyuwangi. Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam atau yang biasa disebut dengan Sikia. Program studi S1 Kedokteran Hewan di Sikia Unair Banyuwangi memiliki beberapa fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang pembelajaran mahasiswa menjadi lebih nyaman, produktif, kreatif, dan inovatif. Beberapa fasilitas yang ada antara lain yakni ada laboratorium klinik, laboratorium biologi dan anatomi, laboratorium pakan dan nutrisi, serta laboratorium instrumen yang didukung oleh berbagai alat-alat yang berteknologi tinggi dan modern. Keberadaan fasilitas ini memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa prodi kedokteran hewan di Sikia untuk melakukan eksplorasi, melakukan riset mengenai ilmu kesehatan hewan, produksi ternak, dan kesehatan masyarakat veteriner dengan berbagai wawasan yang luas. Program studi kedokteran hewan di Sikia Unair Banyuwangi ini juga memiliki suatu organisasi yang dikenal dengan Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan atau biasa disebut dengan HMKH, di mana organisasi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan dunia veteriner. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang positif seperti diskusi mengenai permasalahan dunia veteriner masa kini, program pengabdian masyarakat, magang mandiri, dan lain-lain. Adapun torehan prestasi yang diraih oleh para mahasiswa prodi S1 Kedokteran Hewan di Sikia Banyuwangi antara lain yaitu juara 1 dan juara 2 ICI tingkat nasional, terpilihnya salah satu mahasiswa sebagai brand ambassador Royal Canin, hingga terpilihnya 2 mahasiswa penerima beasiswa IISMA di University of Padua, Italia, serta masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Kepada Dr. Hewan Aditya Yudana, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, Pak Bintang ya selaku MC. Mohon izin kepada yang terhormat Profesor Dr. Sutoyo, Direktur Sikia Universitas Airlangga, dan juga para Wakil Direktur, Dr. Radian dan juga Dr. Mufasirin, rekan-rekan dosen, rekan-rekan tendik, dan juga seluruh peserta yang luar biasa nih ya dari seluruh Indonesia ini ya. Tadi saya lihat ada yang terdekat tetangga kita dari Giri, Gelagah, kemudian ada dari Sulawesi dan lain sebagainya. Saya mengucapkan selamat datang ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memaparkan beberapa poin terkait dengan prodi atau program studi kedokteran hewan yang ada di Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk share slide PowerPoint nggih. Ya, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditya Yudana, saya salah satu staf dosen di program studi kedokteran hewan yang ada di Sikia UNER Banyuwangi. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan profil gitu ya, semacam profil singkat dari program studi kedokteran hewan yang ada di Sikia UNER Banyuwangi. Nah, untuk para peserta khususnya adik-adik calon mahasiswa baru ya, jadi program studi kita ini adalah kedokteran hewan ya, sehingga nanti lulusnya kita atau adik-adik nanti ketika mendaftar adalah sebagai dokter hewan. Nah, dokter hewan ini ditempuh dengan jalur pendidikan profesi ya. Jadi nanti ketika sudah selesai sarjana ya S1 ini
Anda akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran hewan, kemudian akan melanjutkan ya program profesi untuk mendapatkan gelar dokter hewan. Nah, mungkin di masyarakat ini lebih kenal dengan istilah dokter muda gitu ya. Nah, itu masih menempuh profesi pendidikan. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan profesi gelar dokter hewan, ini sudah siap untuk terjun ke dunia kerja gitu ya sebagai dokter. Nanti akan saya jelaskan apa saja peluangnya, atau mungkin mau melanjutkan pendidikan jenjang akademik ke yang lebih tinggi ya, master, S2, atau mungkin sampai S3, doktoral, PhD kalau ada yang berminat studi ke luar negeri, ini semua difasilitasi oleh Sikia. Artinya kesempatan ini sangat terbuka lebar gitu ya. Ini gambaran singkat tentang jenjang akademik. Kemudian nanti setelah jadi dokter hewan gitu ya, ini kita kemana sih arahnya? Nah, sebenarnya sangat-sangat banyak sekali ya peluang untuk pekerjaan gitu ya yang membutuhkan kualifikasi dokter hewan. Mulai nanti menjadi akademisi ya, mungkin seperti saya dan juga rekan-rekan yang lain di universitas, institut. Jadi peneliti pun bisa. Sekarang kan sedang marak pandemi COVID gitu ya, di mana dari nasional Indonesia kita sudah bisa menghadirkan vaksin merah putih ya dari Universitas Erlangga. Di situ salah satunya dokter hewan juga terlibat sebagai penelitinya. Nah, atau nanti di Balai Besar ya, Taman Nasional ya, kita juga punya di Banyuwangi, dan sebagai praktisi tentunya ya. Jadi praktek kita nanti bisa berwirausaha dengan membuka klinik ya, atau kita merger dengan rumah sakit hewan, ke asosiasi, kemudian di lembaga-lembaga laboratorium dan lain sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya tidak usah khawatir, karena setelah lulus menjadi dokter hewan nanti saya jamin tidak mungkin nganggur gitu ya, karena kita bisa menjadi praktisi, membuka klinik sendiri, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan di sekitar. Nah, di daerah khususnya Banyuwangi ini butuh banyak ini ya praktisi kedokteran hewan. Kemudian kalau ingin berkarir di lingkungan pemerintahan ya, instansi pemerintah ini juga ternyata kita ini sekarang di bawah Dirjen Kesehatan Hewan ini ada di Kementerian Pertanian. Tapi ternyata faktanya yang membutuhkan dokter hewan itu tidak cuma Kementerian Pertanian ya. Jadi ada Kemenkes juga butuh ya, lingkungan hidup dan kehutanan ini biasanya terkait dengan satwa liar ya. Bahkan perikanan ya, kelautan dan perikanan ini butuh, karena semua perikanan yang menjadi bahan-bahan konsumsi masyarakat itu harus dipastikan untuk bebas agen infeksius ya, supaya tidak tertular. Lah itu tugasnya dokter hewan. Nah, atau juga bisa berkarir di dunia pendidikan ini ya, di menjadi akademisi di bawah Kemendikbud sekarang. Nah, jadi sangat banyak instansi pemerintahan, swasta maupun praktisi mandiri gitu ya. Nah, ini mungkin biasanya yang disukai oleh adik-adik mahasiswa ini ya. Nanti kalian juga akan mendapatkan skill ini ya. Jadi kalau orang awam melihat ya ini mungkin gambar kucing biasa lewat ya. Tapi kalau kita sudah belajar di kedokteran hewan, kita akan tahu struktur anatominya gitu ya. Oh, di bagian kepalanya kucing ini ada tulang apa aja. Oh, di kaki belakang sama kaki depan itu beda penyusunnya sampai ke ekor. Nah, ini kita udah tahu mana yang radius ulna, femur, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu skill nanti ya kalau menempuh pendidikan di dokter hewan. Nah, kemudian ini salah satu poin plus lagi ketika adik-adik bergabung di Sikia Universitas Erlangga yang di Banyuwangi, posisi kita diapit oleh 3 taman nasional ya, ada Baluran, kemudian ada Alas Purwo, ada Taman Nasional Meru Betiri, semuanya sangat berdekatan dengan lokasi kampus, sehingga di program studi kedokteran hewan kita sangat sering kali melakukan eksplorasi terkait dengan satwa liar, mau itu rescue misalnya ini ya, kayak ini ya, pengobatan, program pengobatan, terus kemudian penelitian, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang terkait dengan satwa liar ini. Karena posisi kita sangat-sangat strategis dan ini tidak didapatkan di lokasi-lokasi kampus yang lain. Nah, seperti itu ya. Tadi juga dikatakan oleh Prof. Sutoyo ya selaku direktur bahwasanya unggulan kita konservasi satwa liar ya, salah satunya ini ya. Nah, ini contohnya penyu ya. Kemudian karena lokasi kita ada di ujung timur Pulau Jawa ya, di mana kabupaten terluas sekaligus wilayah pesisirnya ini juga sangat-sangat luas, kita akan seringkali menemukan
kasus ya satwa-satwa liar yang terdampar ya. Ini salah satu contoh mamalia laut ya, paus orca ini mungkin kalau yang wilayahnya ada yang domisili Banyuwangi pernah dengar ini karena ini kasus tahun lalu ya. Ini juga sempat ramai di media juga. Seekor paus pembunuh ya atau paus orca yang terdampar namun sudah dalam kondisi mati. Nah, ini untuk keperluan penyidikan forensik ini ya. Siapa yang berperan? Ya kita sebagai dokter hewan dan nanti adik-adik yang akan memasuki program studi ini. Nah, ini gambaran karirnya nanti. Ini kita juga berkolaborasi dengan instansi pemerintahan ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini ya jadi ini juga sering ini kan mahasiswa ini juga terlibat semuanya pasti akan kami ajak. Kemudian kalau mau meneliti ini subjek yang bisa dieksplorasi hewannya ini juga lebih beragam kalau di sekitarnya kampus Sikia Uner Banyuwangi ya, tidak hanya satwa-satwa yang domestik misalnya anjing, kucing, ternak di sini juga banyak ya kan. Kambing peranakan etawa, sapi potong, dan termasuk satwa-satwa liar itu sendiri ya, termasuk penyu ini tadi ya, dan lain sebagainya. Nah, kami juga berkolaborasi ya dengan instansi terkait dan kegiatan pengabdian masyarakat ini rutin. Nah, rutin dalam artian mahasiswa ini juga terlibat ya, dan pasti terlibat ini ya. Kita berkolaborasi melakukan ini ya pemberdayaan masyarakat pesisir terkait dengan konservasi ekosistem karena kita kalau bicara hewan ini nggak mungkin hewannya saja, ekosistemnya juga harus kita ini ya berdayakan ya. Nah, ini juga sampai diliput media Jawa Pos Radar Banyuwangi ya karena saking strategisnya dan pentingnya kegiatan yang kita lakukan bersama-sama instansi yang lain. Nah, ini ya salah satu mungkin sedikit dari banyaknya kegiatan mahasiswa yang ada di Prodi Kedokteran Hewan. Nah, kegiatan kemahasiswaan ini kita juga rutin melakukan edukasi ya ke masyarakat, tentunya masyarakat pesisir. Nah, tapi ternyata kita kolapsnya ini ya, kolaborasinya ini tidak hanya seputaran mahasiswa yang ada di program studi sendiri ya, bahkan mahasiswa asing pun tertarik ya belajar bersama dengan kita. Nah, ini dari seluruh universitas ini ya, dari luar negeri juga. Lah, artinya kan untuk membuka relasi para mahasiswa ini akan sangat-sangat terbuka sekali ya, bahkan skalanya ini global, sudah tidak lokal lagi. Nah, ini juga waktunya habis, Pak Dokter. Oke, ini sudah masuk ke slide terakhir. Ini gambaran kegiatan yang lain. Kita melakukan pelatihan pengabdian masyarakat sepanjang vaksinasi ini ya, rabies bersama perhimpunan. Terus kompetensinya ini ya, ketika praktisi kita juga bisa melakukan operasi ya, kemudian tadi forensik, pemeriksaan umum. Dan ini ya yang terakhir, jadi nanti peluang adik-adik calon mahasiswa yang didapatkan di Sikia Uner Banyuwangi ini akan sangat luas karena jenis-jenis hewan yang akan dipelajari ini akan lebih beragam dan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama berbagai spesies hewan ini juga akan sangat terbuka lebar. Nah, ini yang terakhir untuk informasi lebih lanjut ya bisa kontak atau buka webnya di sikia.uner.ac.id atau kalau ini aktif di medsos Instagram ada Sikia Uner. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin kita lebih berdiskusi lebih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hewan Aditya Yudana. Berlanjut ke prodi berikutnya, yaitu program studi kesehatan masyarakat. Kita cek dulu video profil singkat dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Sikia Uner Banyuwangi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh dunia dalam peringkat keempat dengan akumulasi 285 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia mengharuskan Indonesia terus meningkatkan berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang kesehatan. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia terus menstimulus pergerakan perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Erlangga merupakan salah satu wadah pergerakan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya di bidang kesehatan masyarakat. Sikia Universitas Erlangga memiliki program studi kesehatan masyarakat dengan menjadikan lulusan kesehatan masyarakat yang proaktif dalam berperan menanggapi dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Program studi
S1 Kesehatan Masyarakat Sikia Universitas Airlangga memiliki 5 departemen yang dibuka, yaitu Departemen Kesehatan Keselamatan Kerja, kemudian Departemen Kesehatan Lingkungan, kemudian Departemen Gizi, dan Departemen Epidemiologi, serta Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan. Untuk adik-adik calon mahasiswa baru di seluruh Indonesia yang memiliki jiwa interaksi sosial yang baik serta memiliki kegemaran untuk berinteraksi dengan sesama, program studi kesehatan masyarakat Sikia Universitas Airlangga merupakan jawaban yang tepat. Banyak keunggulan yang akan kita dapatkan di program studi kesehatan masyarakat Sikia Universitas Airlangga. Program studi kesehatan masyarakat Sikia Universitas Airlangga telah banyak mengukir prestasi, di antaranya lolos pendanaan Kemenristek Dikti pada program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2021. Juga lolos dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional program kreativitas mahasiswa tahun 2020 dan prestasi-prestasi lainnya. Adapun instansi kerja lulusan dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga di Banyuwangi adalah sebagai Spesialis Trainee Environment Health and Safety Wilmar International Company, Safety Office Department EPC PT Adikarya Persero Tbk, Safety Officer Wijakarya Group, Safety Project Overhaul PT PJB Python, Health Safety Environment Officer PT Mitra Jasa, Staf Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Staf Sumber Daya Manusia Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Penyuluh Kesehatan Rumah Sakit dan juga Puskesmas, dan Marketing Analysis Industri. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Kepada Ibu Sekretaris, Ibu Sifaul Laliyah, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bintang. Mohon izin Pak Direktur, Pak Wadir, dan juga KPS Kesehatan Masyarakat, saya menambah informasi lagi dari video yang sudah disampaikan, kemudian sudah disampaikan juga oleh Prof. Sutoyo terkait dengan profil singkat Prodi 1 Kesmas Banyuwangi. Baik, saya izin share screen. Silakan Ibu. Oke, sudah tampak. Baik, terima kasih. Saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, terdengar jelas sekali. Baik. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, adik-adik, dan juga para peserta AIE pada siang hari ini. Hari ini saya menambah lagi informasi dari video yang sudah disampaikan tadi bahwa di Banyuwangi, di UNER Kampus Banyuwangi Sikia, itu ada Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi kalau kita sekilas ini ya, melihat saat ini adalah pandemi kesehatan masyarakat, pasti kita sudah langsung, wah ini kesehatan masyarakat banget. Jadi ini adalah momentum Bapak Ibu sudah mulai mengenal bagaimana profesi-profesi apa saja yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Baik, kita ulas satu persatu. Nah, ini adalah salah satu lulusan kami gitu ya. Kalau nanti adik-adik mau lulus gitu dari S1 Kesehatan Masyarakat, kira-kira apa saja sih yang bisa adik-adik lakukan gitu ya, kerjanya di bidang apa saja, tadi sudah sekilas di video disampaikan ya, karena kami juga ada 8 peminatan ya, ada nanti peminatan AKK ya, Dirjen Kesehatan, ada epidemiologi, kemudian ada juga promosi kesehatan, ada juga gizi kesehatan, ada juga kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan juga ada gizi fisika. Nah, saya karena waktunya terbatas ini ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi akhir ya pertanyaan. Jadi saya beberapa yang kami tampilkan itu ada satu nih, profil lulusan kami yang sudah sukses ya, angkatan 2017. Jadi ada salah satu mahasiswa kami yang bekerja di PT Wilmar. Tadi sekilas juga tampak ya di video bahwa beliau ini adalah salah satu lulusan yang bekerja di Wilmar sebagai spesialis trainee environment. Jadi tugasnya adalah untuk mengawasi bagaimana lingkungan kerja yang baik ya, kemudian bagaimana menganalisis dampak dari lingkungan kerja dan juga bagaimana pelaksanaan ya safety keselamatan dari kerjaan yang ada di perusahaan tersebut, perusahaan Wilmar sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi nanti di sini kalian juga tertarik, kalau tertarik dengan kesehatan lingkungan bisa bergabung di sini, nanti bisa tanya-tanya juga ya bagaimana prospek kerjanya juga. Nah ini kalau dilihat dari gambarnya ini sepertinya lagi trending ya, minyak gitu ya. Jadi ini bukan berkaitan dengan minyak yang lagi trending ya karena kelangkaan ya, tidak ya. Kebetulan dari perusahaan ini ada salah satu produknya adalah di minyak dan mahasiswa kami ada di sana di PT Wilmar. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini juga ada Nenda. Jadi kalau dilihat ini adalah
lapangan dari bukan lapangan sepak bola ya, tapi ini adalah di airport gitu ya. Jadi bukan sebagai pilot gitu ya, tetapi ini adalah Mbak Nenda di sini adalah sebagai spesialis dari occupational health officer ya. Jadi di sini bertugas gitu ya untuk bagaimana memantau penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lingkungan kerja. Jadi kalau di sini ada yang di bagian udara ya, sisi udara, dan juga di darat. Jadi ada dibagi dua begitu. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana lulusan kami gitu ya, lulusan kami bisa berkiprah di di perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia dan juga bagian dari internasional, karena di Wilmar ini juga perusahaan yang besar ya cakupannya, dan ini juga Mbak Nenda ada di Angkasa Pura gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada testimoni bahwa mereka itu selama di Prodi 1 Kesmas itu selalu mendapatkan bimbingan dan juga pengalaman yang menarik pada saat kuliah di Prodi 1 Kesmas Sikia Banyuwangi. Nah, kita lihat saja apa saja sih yang dipelajari di 1 Kesmas Banyuwangi. Nah, oke, jadi ini tadi kalau pingin seperti Mas Yuda tadi ya, Mas Yuda dan Mbak Nenda tadi, jadi ini adalah kompetensi yang kami berikan kepada mahasiswa. Jadi nanti selama 8 semester, 4 tahun gitu ya, harapannya lulus tepat waktu gitu. Jadi ada skill untuk menganalisis, kemudian skill untuk membuat suatu program ya, perencanaan program yang baik itu bagaimana, karena kita kalau ingin merencanakan sesuatu yang baik harus direncanakan dengan baik juga gitu ya. Dan juga di sini ini yang tadi kita lihat sekilas ya, testimoninya adalah skill dari komunikasi. Nah, kalau komunikasinya saja tidak baik gitu ya, maka semua yang dilakukan juga biasanya tidak akan maksimal juga. Nah, di sini adalah kalian tidak perlu khawatir karena kalian akan dibekali dengan skill komunikasi dan juga terkait dengan kompetensi di bidang budaya. Karena mau tidak mau budaya ini juga bisa menjadi salah satu hal yang penting dipelajari ya, sehingga kita bisa masuk ke semua elemen masyarakat. Kemudian juga ada salah satu skill yang juga harus dimiliki oleh nanti kalau lulus menjadi SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah community empowerment. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, karena sasaran dari kesehatan masyarakat adalah masyarakat secara umum, gitu ya. Jadi kita harus bisa memberdayakan mereka sehingga mau nanti bergaya hidup sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan skill ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kalau terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ini luas tadi ya. Jadi ada epidemiologi ya. Kalau sekarang kita sudah dengar ya epidemiolog ya, berkaitan dengan bagaimana dia memantau kondisi COVID-19 ya, bisa melihat tren dan sebagainya, sehingga bisa memberikan kebijakan kepada pemerintah. Nah, itu di sana juga banyak dibahas di bidang kesehatan masyarakat ya, ada epidemiologi, statistika, administrasi dan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan juga gizi kesehatan. Dan kemudian jadi terkait dengan manajemen gitu juga dibekali di prodi kami gitu ya, terkait dengan bagaimana manajemen yang baik dan juga dari sisi perencanaan dan juga penganggarannya. Dan yang terakhir ini juga dimanapun gitu ya, kita selalu siap menjadi pemimpin. Jadi nanti kalian kalau menjadi SKM gitu ya, selalu siap dimanapun Anda bekerja ya, baik itu nanti misalnya di perusahaan, di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan, dan di BPJS Kesehatan tadi sudah disampaikan bahwa leadership and system thinking itu adalah sangat diperlukan karena kita bisa membawa orang lain mau bekerja bersama dengan kita. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung gitu ya, apa yang bisa kalian lakukan juga selama belajar di Prodi 1 Kesmas Banyuwangi adalah salah satu ajang bergengsi di bidang kemahasiswaan adalah PIMNAS ya, terkait dengan kreativitas mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa kami setelah lolos ya pendanaan oleh PIMNAS dan mengikuti PIMNAS ke-33 tahun 2002 lalu, dan alhamdulillah sudah masuk ya, sudah masuk 10 besar ya termasuk di sini. Dan di sini hanya masalah simpel ya. Ini adalah terkait dengan bagaimana mereka bisa memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa Pendarungan ya. Kalau Bapak Ibu yang ada di Banyuwangi bisa tahu desa Pendarungan itu dilihat ternyata ada minyak itu ya, minyak lilin jelantah gitu ya, minyak jelantah itu yang biasanya mungkin dibuang kali. Nah, itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai lilin ya, dan bisa berdaya saing untuk industri. Jadi di sini juga bisa berpotensi untuk kewirausahaan. Nah, selanjutnya selain itu, jadi di sini, jadi selain ada PIMNAS, ada di sini PIMNAS, ada juga kegiatan yang lainnya, yaitu kami berkontribusi juga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1 menit Bu Eli.
baik pengabdian kepada masyarakat di masyarakat Banyuwangi. Jadi kami juga terlibat dalam forum ini ya, satu mahasiswa satu ibu hamil dari semua perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi ini kami juga mendukung program dari Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, jadi jangan ragu-ragu lagi. Jadi kalau hanya mimpi gitu ya, kalau kita mengutip dari layangan putus, ini jangan putus layangannya ya. Kami tunggu Anda di UNER. Jadikan kalau memang ini adalah harapan Anda, silakan diraih ya. Jadi silakan dicari, dikejar gitu ya, sehingga bisa masuk UNER Banyuwangi. Oke, dan selanjutnya kalau masih ada penasaran lagi dengan apa aja sih yang ada di kesehatan masyarakat Sikia Banyuwangi, bisa mencari kami gitu ya. Di laman ada di sikia.uner.ac.id, kemudian ada telepon yang bisa kalian kontak, ada juga email kami, ada IG gitu ya, kalau masih sekarang ada IG, dan ada juga YouTube Prodi Kesmas Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Baik, kami tunggu di Prodi S1 Kesmas Banyuwangi tahun 2023 dan 2022 tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat oleh Bu Syifaul Lailia. Oke, untuk program studi yang ketiga, yang saya pikir yang tidak akan kalah serunya begitu, adalah program studi aquaculture. Berikut profil singkat video dari program studi aquaculture. Indonesia memiliki potensi perikanan yang melimpah, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia akan protein hewani, yang hanya mengandalkan alam saja tentu belum cukup. Sehingga budidaya perikanan diterapkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari lokal hingga internasional. Budidaya perikanan atau aquaculture sendiri merupakan rekayasa lingkungan untuk biota yang dirancang sedemikian rupa hingga menyerupai lingkungan alaminya. Program studi aquaculture Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga di Banyuwangi mempelajari banyak hal terkait perikanan budidaya, baik budidaya air tawar, air payau, maupun air laut. Selain itu, program studi ini juga mempelajari terkait manajemen kesehatan ikan, nutrisi ikan, genetika, dan rekayasa genetika ikan, serta aquascape ikan hias air tawar maupun air laut. Aquaculture sangat cocok untuk kamu yang suka jalan-jalan dan juga berkegiatan lapang. Karena selain kita belajar di kelas, laboratorium, kita juga berkesempatan untuk mengunjungi balai perikanan, pantai, pembudidaya, dan juga tempat-tempat perikanan lainnya. Mahasiswa aquaculture telah banyak mengukir prestasi di berbagai ajang lomba, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk study exchange ke luar negeri. Selama menjadi mahasiswa aquaculture, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk meraih berbagai jenis beasiswa. Lulusan aquaculture dapat menjadi teknisi budidaya, supervisor, konsultan, QC, tenaga pendidik, tenaga peneliti, LSM, wirausaha, dan lain sebagainya. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Kepada Bapak Suciono, dosen aquaculture, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, Prof. Sutoyo, dan Bapak Wakil Direktur, Pak Rahadian, Dr. Rahadian, dan Dr. Mufa, serta Bapak Ibu KPS, sejawat dosen, dan tentunya calon keluarga besar Sekolah Ilmu Alam dan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam, adik-adik mahasiswa. Perkenalkan pada kesempatan yang terakhir, saya Suciono akan menyampaikan apa itu program studi aquaculture. Mohon maaf, slide-nya yang terakhir
Nah, tentu kita ketahui bersama, adik-adik. Yang satu lagi, Mas, yang ada di yang terakhir saya kirim. Nah, adik-adik mahasiswa dari manapun Anda berada, tentu kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki bentang alam, ya, lautan yang paling panjang, nomor 2 setelah Kanada. Kita memiliki kepulauan yang terbanyak juga. Berikutnya kita termasuk dalam Big 3 produksi perikanan budidaya dunia, di mana kita di bawah China. Dan tentu yang menjadi berita baiknya adalah Banyuwangi, khususnya Jawa Timur, merupakan salah satu produksi atau produsen terbesar perikanan budidaya di Indonesia, di mana dari 70% hasil produktivitas yang ada di Jawa Timur itu bersumber dari Banyuwangi. Ini yang menjadi pembeda pentingnya aquaculture ada di Banyuwangi. Kita tidak perlu jauh, kita didekatkan dengan potensi given dari Allah tentu. Ya, selain bentang alam, tentu kita juga diapit dari 3 kawasan taman nasional. Ya. Nah, di luar dari yang telah diceritakan di profil, ya, saya ingin menjelaskan lebih lanjut apa itu program studi aquaculture. Bagi teman-teman yang belum familiar, program studi aquaculture adalah program studi yang bergerak dalam penerapan ilmu khususnya di bidang perikanan air tawar, air payau, dan air laut, termasuk juga kesehatan lingkungan. Nah, di mana di dalam program studi aquaculture yang ada di Sikia ini kita memiliki 5 bidang unggulan, nutrisi dan pakan, bioteknologi aquaculture, lingkungan akuatik, genetika, dan kesehatan ikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih atmosfer perkuliahan, atmosfer akademis yang ada di Sikia? Next. Tentu seperti kampus-kampus yang lain, kita menerapkan 2 metode pembelajaran, di mana tentu perkuliahan ya kita lakukan secara aktif di kelas, ya perkuliahan, di mana di era pandemi itu kita juga memfasilitasi adik-adik perkuliahan secara hybrid maupun daring untuk sementara, dan tentunya kita juga melakukan kegiatan praktikum yang ada di kampus Sikia, di mana laboratorium kita cukup lengkap, mulai dari laboratorium anatomi, laboratorium instrumen, teaching farm, dan tentu yang tidak kalah menarik, kita selalu secara reguler juga melakukan praktikum lapang. Nah, yang menarik dari praktikum lapang, given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan 3 kawasan yang luar biasa yang tidak dimiliki daerah lain, mulai dari Baluran, Alas Purwo, Meru Betiri, dan yang lain, di mana kita dengan leluasa bisa eksplor, kita dengan leluasa bisa mengkaji ilmu-ilmu yang terbaru, tidak perlu jauh-jauh, dan yang tidak kalah penting adalah fasilitas penunjang riset juga sudah mumpuni. Artinya kita sangat nyaman sekali beraktivitas khususnya di bidang aquaculture. Selanjutnya kegiatan-kegiatan di luar akademik atau non akademik yang sifatnya minat dan bakat yang untuk menambah soft skill dan hard skill adik-adik, kita bisa yang sering kita lakukan atau yang pernah kita lakukan salah satunya adalah kontes aquascape, kontes ikan hias, ikan koi, ikan cupang, dan yang lain, termasuk diving, coastal area care yang secara reguler dari tahun 2017 kita lakukan. Bentuk peduli kita terhadap lingkungan, bentuk peduli kita terhadap kawasan yang ada di pesisir, bentuk kita menjaga ekosistem yang ada di sepanjang pantai Jawa bagian timur ini tetap lestari. Nah, bagaimana dengan lulusan program studi aquaculture ataupun prestasinya? Baik, bagaimana kita bisa mengakses atau adik-adik yang berminat sekali di aquaculture? Ada tadi dijelaskan di video juga bagaimana mekanisme masuk dan termasuk bagaimana mendapatkan akses beasiswa. Tentu di sini banyak sekali beasiswa, baik itu dari Kemenristek, beasiswa daerah maupun beasiswa yang dari pihak swasta, banyak sekali. Selanjutnya, bagaimana kualitas akademik yang ada di Sikia Banyuwangi? Tentu tidak perlu diragukan, sejak tahun 2014 mahasiswa aquaculture Sikia Banyuwangi, UNER Banyuwangi maksud saya, berhasil tembus di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Berikut yang saya sampaikan adalah prestasi terakhir di tahun 2021 baru-baru ini, di mana kita berhasil, mahasiswa kita salah satunya berhasil menjadi juara JAPFA Aquaculture Innovation Competition di tahun 2021,
selanjutnya kita meraih 3 medali perunggu di Student Science, Technology, and Engineering International Malaysia Indonesia Symposium Innovation, dan termasuk Best Presenter National Fisheries Symposium in Banyuwangi, dan bronze medal Olimpiade Bahasa Inggris di POSI. Berikut adalah informasi prestasi terakhir yang dicapai adik-adik mahasiswa di tahun 2021. Masih banyak prestasi-prestasi di tahun-tahun sebelumnya yang tidak sempat saya sampaikan. Selanjutnya, bagaimana dengan lulusan? Tentu tidak perlu diragukan lagi, lulusan aquaculture banyak terserap di aquaculture entrepreneur, khususnya yang bergerak di fisheries shrimp culture yang ada di Banyuwangi. Belasan lulusan kami di tahun 2021 sudah terserap di sana, dan beberapa berkarir cukup prestis. Dan informasi terbaru, 2 lulusan kami di tahun 2021 berhasil tembus di ASN di Kementerian Kelautan Perikanan sebagai analisis di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Selanjutnya beberapa yang bergerak di peneliti, bergerak di WWF, perlu saya sebutkan brand mungkin ya, ada yang bergerak di NGO internasional, salah satunya adalah Longland Environment, dan beberapa melanjutkan studi lanjut melalui program beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, salah satunya adalah beasiswa unggulan LN dan DN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pelengkap apa yang sudah disampaikan di profil. Tunggu apa lagi, jika adik-adik berminat, silakan bergabung, kami akan sangat senang sekali. Tentu aquaculture never dies as long as water still consists in the earth. Artinya aquaculture akan selalu established selama masih ada air di bumi kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aquaculture never dies as long as water still consists in the earth. Mantap sekali translate-nya di akhir presentasi. Terima kasih Pak dosen Pak Suciono atas presentasinya. Bapak Ibu semuanya, para hadirin, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik yang ada di sekolah, dimanapun Anda berada, maupun siswa-siswi calon mahasiswa Universitas Airlangga Sikia. Ini adalah info sesi dari Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Kami mohon maaf, barangkali memang karena waktunya yang sangat terbatas dari PPMB, penyelenggara panitia, tidak bisa memberikan waktu yang cukup untuk diskusi, sehingga kita nanti akan diskusikan beberapa hal yang ingin ditanyakan di lain waktu untuk Bapak Ibu yang dirasa memang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir pasti banyak begitu, yang sudah disimpan, yang sudah ini untuk mau keluar gimana, mau daftar psikia dan sebagainya, tapi nggak usah khawatir bahwa kita punya hotline dan juga kanal-kanal untuk sebagai sarana informasi Bapak Ibu semuanya bisa mengunjungi info Sikia Uner ACID untuk informasi lebih lengkap tentang program studi yang ada di sana. Kemudian di sana juga ada kanal pendaftarannya ke PPMB Uner ACID, dan 24 jam kami akan buka WA begitu. Apabila memang Bapak Ibu baik dari sekolah maupun dari yayasan pendidikan dan sebagainya ingin kemudian mengundang atau kemudian kami mengadakan informasi lebih lanjut untuk sosialisasi tentang Sikia, bisa menghubungi di WA kami di 08 113 113 919. Saya kira itu agenda pada info session Sikia, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, barangkali kita bisa foto bersama dulu, ya. Untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, mari yang bisa on cam, Prof. Sutoyo masih bersama kita, Bapak Ibu yang dari SMA, dimanapun Anda berada, kita share screen supaya ini sebagai bukti begitu bahwa kegiatan ini sudah berjalan, dan harapannya kami tunggu begitu pertanyaan-pertanyaan melalui kanal-kanal yang telah kami buka untuk kemudian nanti kita akan selesaikan kembali. Oke, untuk yang halaman pertama, bisa dibantu ya, Mas Operator. 1, 2, 3. Oke, mohon maaf, ini ada yang kepencet share screen sepertinya. Oke, mungkin ada salah teknis begitu dari salah satu peserta. Kita ulang lagi. Dengan Uner ya. Bisa kepalkan tangan, kemudian tunjukkan angka 1. Ini adalah bentuk komitmen Uner begitu untuk 100 Asia dunia ya. Oke, 1, 2, 3 di halaman pertama.
Oke, sekarang yang ada di page kedua, Bu Siti Maimunah, Kelvin, dan sebagainya. Ini ada karunia 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, di halaman ketiga, ini ada Salsabila, ada Rahmat Bayu, Agustono, Nabila, Suwarti, dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak, monggo. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, ini masih ada halaman yang keempat. Ada Melia, Novita, ada Lutfiati, dan yang lainnya. Kita itu 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk sosialisasi tentang psikia. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dan informasi-informasi selanjutnya begitu. Kita nanti akan ketemu di lain waktu. Semoga Bapak Ibu semuanya maupun adik-adik semuanya yang dari SMA bisa bergabung bersama kami di Psikia Universitas Erlangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi